Assalamualaikum teman-teman. Baik, di sini saya Arinda Ramadhani Catra akan menjelaskan materi mengenai sistem komunikasi interpersonal, yaitu apa sih komunikasi interpersonal itu? Baik, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Lanjut, saya akan masuk pada elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Yang akan saya bahas yaitu persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu persepsi interpersonal, di mana kesan pertama dalam sebuah komunikasi. Adapun faktor-faktor persepsi interpersonal, yang pertama faktor situasional dan faktor personal. Baik, kita akan jelaskan satu persatu faktornya. Yang pertama, faktor situasional, yaitu terdiri dari 6 faktor. Yang pertama, deskripsi verbal. Yang kedua, petunjuk proksemik atau jarak. Yang ketiga, petunjuk kinesik. Yang keempat, petunjuk wajah. Dan yang kelima, petunjuk paralinguistik. Dan keenam, petunjuk artifaktual. Deskripsi verbal yaitu cara orang lain menyampaikan berita tentang orang lain akan mempengaruhi persepsi kita dengan orang tersebut. Kemudian petunjuk proksemik atau jarak yaitu yang dibuat oleh individu dalam hubungannya, akan menunjukkan tingkat keakraban di antara mereka. Dan yang ketiga, petunjuk kinesik, yaitu ungkapan yang berasal dari gerakan tubuh, seperti berdiri tegak, tanda berani, menundukkan kepala artinya merendah. Dan yang keempat, petunjuk wajah, yaitu ekspresi wajah akan menyampaikan makna seperti menyeringitkan dahi, seperti kebingungan. Lanjut yang kelima, petunjuk paralinguistik, yaitu cara lain mengucapkan lambang-lambang verbal, seperti tinggi rendahnya suara, tempo bicaranya. Yang keenam, petunjuk artifaktual, yaitu persepsi yang berasal dari segala macam penampilan. Seperti orang yang ganteng atau cantik, yang berpenampilan menarik, kita kira dia orang yang ramah. Kita lanjut pada faktor yang kedua, yaitu faktor personal. Adanya pengalaman, yaitu berasal dari rangkaian peristiwa yang sudah kita alami. Lalu motivasi dorongan Anda untuk mendengar apa yang ingin Anda dengar dan berbicara dengan orang yang Anda inginkan. Lalu kepribadian, orang-orang yang tenang, mudah bergaul, ramah adalah orang-orang yang cenderung memberikan penilaian positif pada orang lain. Baik, kita lanjut pada elemen yang kedua, yaitu konsep diri. Konsep diri yaitu cara pandang secara menyeluruh terhadap diri sendiri. Adapun faktor-faktor konsep diri yaitu orang lain. Bagaimana orang lain menilai diri kita akan membentuk konsep diri kita, terutama penilaian dari orang-orang terdekat kita. Lanjut, kita masuk kepada elemen yang ketiga, atraksi interpersonal, yaitu kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Adanya faktor-faktor dari atraksi interpersonal, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Kepada penjelasan yang pertama yaitu faktor personal. Yang pertama, kesamaan karakteristik personal, yaitu orang-orang yang memiliki kesamaan sikap, keyakinan cenderung akan saling menyukai. Yang kedua, tekanan emosional atau stres. Apabila seseorang sedang memikul tekanan emosional, orang tersebut akan cenderung membutuhkan orang lain. Dan yang ketiga, harga diri yang rendah. Orang yang harga dirinya rendah, hasrat untuk bergabung kepada orang lain akan bertambah dan akan lebih responsif menerima kasih sayang. Dalam artian, orang yang rendah diri cenderung
sama dalam memecahkan masalah dan sama-sama menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai. Yang ketiga, sikap terbuka, yaitu akan membuka komunikasi yang lebih luas karena saling mencari dan memberi informasi serta menilai informasi dengan baik, maka akan tercapainya tujuan berkomunikasi antara satu sama yang lain. Baik, kita masuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Baik, kesimpulan pertama dari persepsi interpersonal, yaitu persepsi interpersonal ini mempengaruhi komunikasi kita. Semakin baik persepsi kita pada dalam bicara kita, maka akan semakin bagus komunikasi kita dengan orang lain. Apabila ternyata persepsi kita salah, maka diharuskan bagi kita untuk menyadari bahwa persepsi kita salah, agar tidak terjadi yang namanya kegagalan komunikasi. Lanjut, konsep diri. Yaitu konsep diri akan mempengaruhi pola-pola komunikasi. Apabila konsep diri kita negatif, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti apabila kita menilai diri kita ini bodoh, maka kita tidak akan melihat penghargaan orang-orang pada karya kita. Kita ini akan cenderung terlihat seperti tidak percaya diri, menutup diri, dan sebagainya. Selanjutnya, kesimpulan dari atraksi interpersonal, yaitu komunikasi akan lancar apabila komunikator dan komunikan saling menyukai. Dan yang terakhir, hubungan interpersonal, yaitu terciptanya ketiga faktor tadi akan mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan saling mengembangkan kualitas hubungan interpersonal kedua belah pihak. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua telah mendengarkan video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Maka dari itu, don't forget to like, comment, share, and subscribe, fellas. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.